Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esther Octaviani Pangaribuan dengan NPM 2301080003 dari Prodi Pendidikan Fisika dalam mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Oke. Sekarang kita mulai berdoa dulu ya sebelum mulai pembelajaran kita. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, jadi kita absen dulu nih. Siapa ya yang nggak datang? Revalina, ada Bu. Aprianika, ada Bu. Oke, ada semua ya. Nah, jadi sekarang apa pelajaran kita? Ada yang tahu? Kalau Pak Sarah itu tentang suhu apa sih? Oh ya, suhu dan kalor. Kebalik, Bu, kalau dan suhu. Oh ya, Kalau dan suhu. kalor dan suhu ya. Apa nih itu? Tidak ada, Bu. Jadi sebelum kita melanjutkan, ada yang tahu apa itu pengertian kalor? Kalau itu tadi panas. Nah, yang lain? Kamu apa? Oh, Bu. Oh, tidak tahu. Yang dikatakan teman kita di kitab Apri, betul. Kalor itu menghasilkan panas atau disebut dengan kalor. Jadi kalor adalah perubahan perpindahan suatu benda panas yang tinggi ke suatu benda yang lebih rendah. Nah, kalor adalah perpindahan suatu benda panas yang ke energinya ke lebih rendah. Itu yang disebut dengan kalor. Jadi apa perbedaan dengan suhu? Apa pengertiannya? Suhu itu derajat panas atau dingin lah, Bu. Suatu misalnya kayak di ruangan, Bu. Nah, ya betul, betul. Jadi itu suhu itu adalah suatu zat yang dingin atau panas. Nah, jadi ini kalau suhu ini bisa diukur dengan termometer, alat termometer kan? Nah, jadi apakah kalor dan suhu ini sama? Kamu apa? Tidak, Bu. Kalau itu perpindahan satu benda, kalau suhu itu satu zat. Nah, ya betul. Ya, ini kalor dan suhu itu tidak sama karena kalor itu energinya dan di sini contohnya di situ kalor itu perubahan, contohnya kan seperti kita memasak. Memasak itu kan harus membutuhkan energi. Contohnya memasak air agar untuk memasak air itu kan harus membutuhkan waktu. Jadi kalau kalori suhu itu kita harus contohnya dalam diri kita sendiri lah, dalam tubuh. Itulah bisa diukur dengan termometer. Itulah perbedaannya. Jadi apa contoh dari kalor dan suhu ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Pertama dari kalor dan suhu ya, kita satukan saja. Apa contohnya? Kalau itu, Bu, menurut saya ketika kita memasak air itu kan masukkan apa? perpindahan kalor panas menjadi yang dingin menjadi panas. Ya betul. Baru ada lagi? Ada lagi? Bisa, Bu. Contohnya dari apa? Suhu itu seperti menghitungnya apa sebutnya itu kita panas menghitung suhu badan. Nanti kan? Di sini paham? kamu. Jadi kita lanjut kalor dan suhu ini terbagi menjadi 3. Apa yang pertama?
Konveksi Bu. Kemudian Radiasi. satu lagi apa? Konduksi Bu. Ya, betul sekali, konduksi. Jadi konveksi ini perpindahan atau perantara zat tapi ini perantara tanpa apa? Tanpa adanya apa? Dan perpindahannya. Tanpa adanya perpindahan. Kalau radiasi tanpa perantara. Kalau konduksi apa? Perantara yang dibawa oleh perpindahan, ikut dia. Jadi contoh dari konveksi apa? Bisa buka bukunya ya, saya tidak tahu. Contohnya kan memasak, ini juga bisa. Kalau radiasi apa tadi? Memasak, ini juga dari konteks ini memasak. Pada contohnya kita memasukkan air panas, mengaduk kopi menggunakan sendok, kan itu kan mendatangkan panas kan? Ya Bu. Nah, itulah termasuk. Kalau sedangkan radiasi apa contohnya? Kalau balon udara itu masuknya tuh? Iya, masuk ke radiasi. Balon udara? Itu masuk radiasi. Kalau ya itu termasuk radiasi. Konduksi ini contohnya seperti es batu kan? Ya Bu. Dari padat menjadi cair. Ini artinya anak-anak? Berarti Bu. Betul? Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus ya. Oke Bu. Udah bisa dihapuskan? Sudah Pak. Oke. Sini saya buat ya. C sama C sama dengan Q per M kali delta T Bu. T besar Bu. besar ya. Keterangannya. Dengan C itu C-nya di apa? kalau Bu. Keluar. Satuannya J J per kilogram ya? ya Bu. Oke. Sedangkan Q adalah Kalau Bu. C itu kalau jenis. C itu kalau jenis. Q itu kalau satuannya Joule. Joule kalau. sedangkan delta T itu apa? Masa benda Bu. Palsu Bu. Bukan so ya? Dulu masih Bu baru. Tidak apa-apa. Masa benda Bu. Massa benda. Satuannya kilogram Bu. Kemudian delta T itu apa? Urban suhu satuannya derajat Celcius. Celcius. Derajat Celcius. Oke. Ini ada lagi kan rumusnya? Apa itu? Kapasitas kalor Bu. Kapasitas kalor. Kenapa dibilang kapasitas Bu? Kapasitas karena antara suhu dan kalor itu kan memiliki apa? Satuan. Jadi mereka bersatu gitu. Saling terhubung. Makanya kapasitas kalor. Ya, sama dia bersama. Oh iya. Kalor kapasitas. Oke. Apa rumusnya? C sama dengan R C. R kali C. Kan? Kalau ini ada lagi rumusnya untuk menghitung antara kalau mencari Q-nya kan? Q sama dengan R kali C kali delta T. Nah, T besar Bu. T besar ya.
Di mana C itu apa? Kalor jenis, contohnya joule per kilogram. Kalau Q itu apa? Kalau jenis joule. Kalau M itu Massa benda satuannya kilogram. Kalau delta T itu Teguran suhu satuannya derajat Celcius. udah paham? Sudah Bu. Kita masuk ke contoh soal ya. Terima kasih. Bu. Satu nggak banyak Bu, aku yang ada. Apa ya Bu? Gimana Bu? Berapa saja? Cepat lah Bu. Karena dia kesempatan. Kan tadi belajar matematika Bu. Sumpah ya. Sama, gak usah ingat. Nih, ayo tulisan saja soalnya. Bisa tahu ya? Coba jadi Bu. Oh, ini 1 kilogram. Berapa soal Bu? Cuma satu saja. Ya, aku lagi bawa banyak aja sih, tapi Bu, di kamar Bu. Oke. ini Bu. Mana Bu? Berapa Bu? Halaman 24. Sudah kan? Bu, saya tanya Bu. Kayaknya lu tadi. Mana Bu sudah Bu? Ini nggak Bu. Oh, kita balik jumlah, berarti yang lain ya Bu. Kita Bu, kita. Yang diketahui itu apa? Masanya Bu. Masanya berapa? 1 kilogram. 1 gram. 1 kilogram. C itu apa? 4. C itu apa? Kalau jenis Bu. Nah, jadi simbolnya C. Berapa hasilnya di situ? 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Delta T itu apa? Bisa dibahas suhu. Berapa nilainya di soal? 10 derajat Celcius. Nah, jadi yang ditanya itu apa? Kalornya Bu. Kenapa dengan kalornya? Karena kan nanti tahu. Nah, betul. Jadi jangan tanya. Jadi apa rumus yang kita gunakan? Cari itu sama dengan M kali C kali delta T. Udah tahu kan hasil rumusnya kan? Ada Bu. M itu 1 kilogram. C itu di 4.200 joule per kilogram. Derajat Celcius dikali 10 derajat Celcius. Hasilnya 42.000 joule. Kenapa dia cuma bisa jalan? Karena ini tepan untuk satuan kalornya Bu. Ya betul. Tapi bisa juga seperti ini. Kalau mau karena ini kita habiskan, ini kan derajat Celcius. Nah, kita coret ke sini ini sama ke delta T ke C. Jadi dia bisa joule per kilogram. Diubah bisa juga seperti ini. Karena ini satuannya Q adalah joule. Oke. Kemudian yang ya. Oke. Yang nomor 2 adik kita. Kalau nomor 2 itu analisis saya Bu. Jika memiliki air gelas A dan gelas B, maka apa yang terjadi jika bercampur kedua gelas itu? Yang air panas yang A itu akan mendingin dan air dingin itu akan menghangat sampai suhunya sama jika dicampur gelas A sama gelas B. Itu sih menurut saya Bu. Menurut apa? Oh ya, yang katakan teman kita, adik kita, Afrika benar nak. Jadi jika gelas A yang panas dan gelas B yang dingin dicampurkan maka jadi hangat. Itulah disebut adanya kalor dan suhu. Energinya yang menjadi besar ke yang di panasnya semakin besar, energi dinginnya juga sebesar. Dan di situ campur suhu antara panas dan suhu berpindah kan menjadi menyatukan, maka di situ jadi hangat. Oke, bisa dimengerti? Oke Bu. Oke, Kita pulang Bu. iya. Udah sabar mau pulang ya? Iya Bu. Karena Bu. Karena sore. Oke lah. Nanti pulang rumah ya. Sebelum kita tunggu dulu. Tunggu dulu ya, sabar dulu. Ada sampai. Jadi udah tahu tadi perbedaannya kan? Sudah Bu. Kalau tadi apa? Kalau itu perpindahan benda yang tinggi menjadi yang rendah.
Ya. Kalau suhu itu derajat rendah yang panas dengan dingin. Jadi kalori itu diingat ya sekali lagi. Kalori itu adalah energi perpindahan dari masa energi yang ke panas ke lebih tingkat ke lebih rendah. Sedangkan suhu adalah yang bisa diukur atau indikatornya yang dapat diukur juga menggunakan alat termometer. Oke, sekian dari apa kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita.